Selamat datang dalam pembelajaran online Tata Kecantikan Rambut Dasar. Saya Nurlaili dari P4TK Bisnis dan Pariwisata. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan kulit kepala dan rambut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Di sini dapat kita lihat setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan prosedur perawatan kulit kepala dan rambut secara kering dan secara basah. Kemudian, motivasi dalam melakukan perawatan kulit kepala dan rambut. Pertama, untuk mencegah kerontokan rambut, mencegah gangguan kelainan pada kulit kepala dan rambut, memperlancar peredaran darah dan dapat merelaksasikan kulit kepala, kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan rambut. Selanjutnya, perawatan kulit kepala secara basah. Perawatan kulit kepala ada dua macam. Pertama yaitu perawatan kulit kepala secara basah dengan melakukan teknik pengurutan dan dengan menggunakan krim kolesterol. Yang kedua, perawatan kulit kepala secara kering atau biasa disebut dengan dry treatment, yaitu dengan menggunakan hair tonic. Perawatan secara basah atau cream bath bertujuan untuk menyuburkan rambut, menghindari rambut kusam dan merawat kesehatan rambut setelah melakukan pengeritingan, pewarnaan, maupun pengurusan rambut dengan cara pengurutan dan dengan menggunakan krim bath. Prosedur krim bath. Yang pertama, persiapan kerja. Persiapan kerja yang akan kita lakukan pertama adalah persiapan area kerja, di mana area kerja harus disesuaikan dengan kondisi, dibuat senyaman mungkin, tata letak dan kenyamanan untuk pelanggan maupun kenyamanan untuk hairdressing itu sendiri. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan lenan, pertama sisir besar. Sisir besar dipergunakan untuk melakukan penyisiran pada saat kita akan melakukan pencucian rambut. Yang kedua, menggunakan sisir garpu dipergunakan untuk setelah melakukan pencucian untuk menghindari kekusutan rambut. Yang ketiga, sisir ekor, yaitu untuk membantu dalam melakukan pembagian atau parting rambut. Kemudian cawan dipergunakan untuk sebagai kosmetika krim bath. Jepit rambut dipergunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan perawatan kulit kepala. Steamer dipergunakan untuk melakukan penguapan rambut dan dapat membantu proses peresapan kosmetika rambut. Selanjutnya adalah hair dryer. Hair dryer digunakan untuk melakukan pengeringan setelah kita melakukan perawatan kulit kepala. Adapun lenan yang dipergunakan dalam perawatan kulit kepala, yang pertama adalah cape shampoo. Cape shampoo dipergunakan untuk melindungi pakaian klien dari percikan air pada saat melakukan pencucian rambut. Kemudian yang kedua adalah handuk, dipergunakan untuk melakukan atau melembabkan rambut pada saat pencucian rambut dilakukan. Ketiga, kosmetika yang dipergunakan pada saat melakukan cream bath, yaitu krim bath. Biasanya kosmetika terdiri dari dua macam, krim bath yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biasa disebut dengan kosmetika tradisional, kemudian kosmetika yang berasal dari olahan-olahan kimia seperti yang banyak di pasaran. Selanjutnya prosedur krim bath yang kedua yaitu analisa kulit kepala dan rambut.
Adapun tujuan dari analisa kulit kepala yang pertama adalah kita dapat mengetahui jenis kulit kepala, jenis rambut, bentuk rambut, tekstur, dan warna rambut. Serta yang paling penting adalah kita dapat mengetahui kelainan-kelainan yang terdapat pada rambut dan kulit kepala. Yang kedua, kita dapat lihat di sini macam-macam kelainan dari kulit kepala dan rambut, yaitu pertama ketombe yang sering sekali dialami, kemudian ada kutu kepala, alopecia atau biasa disebut dengan kebotakan, baik secara totalis ataupun secara temporalis. Kemudian ada ringworm atau tinea capitis, biasanya terdapat pada kulit kepala yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Prosedur kerja kerimbat yang ketiga adalah pencucian rambut. Pencucian rambut harus dilakukan sebelum kita melakukan perawatan kulit kepala dan rambut. Tujuannya agar kulit kepala tetap bersih dan memudahkan kita pada saat melakukan perawatan kulit kepala. Prosedur yang keempat adalah aplikasi kosmetika dan pengurutan rambut. Setelah kosmetika diaplikasikan pada rambut, maka kita melakukan pengurutan atau gerakan pengurutan pada kulit kepala. Ada 5 dasar gerakan massage pada pengurutan kerimbat. Yang pertama adalah gerakan effleurase. Gerakan effleurase adalah gerakan mengusap pada kulit kepala. Kemudian gerakan pétrissage adalah gerakan memijit. Papotase merupakan gerakan mengetuk-ketuk atau menepuk-nepuk pada bagian kepala maupun pada bagian punggung. Kemudian gerakan vibration yaitu gerakan menggetarkan yang dapat berfungsi merangsang ujung-ujung saraf dari kepala maupun pada bagian punggung. Yang terakhir adalah gerakan friction, yaitu gerakan meremas untuk seluruh kulit kepala. Di sini akan ditampilkan satu persatu untuk gerakan pengurutan. Pertama, kita dapat lihat dan nanti akan dipraktekkan gerakan relaksasi. Ini merupakan gerakan awal dari pengurutan kulit kepala. Yang kedua adalah gerakan meluncur dan menggesek, dimulai dari belakang kepala. Kemudian meluncur dan berputar hampir sama dengan gerakan yang kedua dan dilakukan dengan cara berputar atau rotasi. Kemudian gerakan pada dahi dilanjutkan dengan gerakan pada kulit kepala, yaitu pada bagian samping kanan dan samping kiri. Kemudian gerakan pada pertumbuhan rambut, kemudian gerakan pada kulit kepala depan, hairline, kemudian dilanjutkan dengan gerakan pada kulit kepala belakang. Selanjutnya yaitu gerakan telinga ke telinga. Kemudian gerakan meremas seluruh kulit kepala, gerakan punggung, gerakan bahu. Gerakan-gerakan ini merupakan gerakan servis dari perawatan kulit kepala. Kemudian ada gerakan tulang punggung dan papotase kepala atau papotase bahu. Gerakan-gerakan ini dapat dilakukan lebih kurang minimal 3 kali pengulangan untuk gerakan massage. Selanjutnya, prosedur yang kelima yaitu penguapan rambut. Penguapan rambut bertujuan untuk membantu meresapkan krim kerimbat sehingga rambut dapat diberikan nutrisi yang lebih baik untuk kesehatan dan kebersihan kulit kepala dan rambut. Prosedur ke-6 yaitu pengeringan rambut. Pengeringan rambut dilakukan setelah kita melakukan pencucian rambut, kemudian dilakukan pengeringan rambut, dan terakhir dilakukan penataan rambut sesuai dengan keinginan pelanggan. Prosedur yang ketujuh adalah saran pasca perawatan.
Di sini kita sebagai hairdresser harus dapat memberikan saran bagi pelanggan untuk ritme atau waktu dalam melakukan perawatan. Dan kita dapat memberikan masukan atau informasi kepada pelanggan agar melakukan perawatan secara rutin dan disesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit kepala dan rambut. Yang terakhir, prosedur kelendak yaitu berkemas. Oke, sampai di sini nanti kita akan mempraktekkan. Kemudian kita masuk pada bagian perawatan kulit kepala secara kering atau biasa disebut dengan dry treatment. Tujuan dari dry treatment untuk memperbaiki kesehatan kulit kepala, menguatkan batang rambut, dan merangsang pertumbuhan akar rambut dengan menggunakan hair tonic. Kemudian prosedur dari dry treatment hampir sama dengan prosedur dari kelendak. Yang dilakukan pertama adalah persiapan kerja. Persiapan kerja dimulai dari persiapan pribadi hairdresser, kemudian persiapan pelanggan, persiapan alat dan lenan, kemudian persiapan kosmetika. Selanjutnya, penyisiran rambut. Penyisiran rambut dilakukan sebelum kita melakukan pencucian dan sebelum dilakukan analisa rambut. Tujuannya untuk memudahkan kita pada saat melakukan pencucian rambut. Prosedur ketiga yaitu analisa kulit kepala dan rambut. Analisa merupakan hal penting yang tidak dapat ditinggalkan pada saat kita melakukan perawatan rambut. Di sini analisa dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap anamnesa, kemudian inspeksi, dan palpasi. Anamnesa sendiri yaitu tahap di mana kita melakukan konsultasi atau wawancara dengan pelanggan untuk mengetahui riwayat kesehatan pelanggan dan untuk mengetahui kontraindikasi pada saat kita akan melakukan perawatan kulit kepala. Kemudian yang keempat adalah pencucian rambut. Pencucian rambut dilakukan sebelum melakukan perawatan dan dengan menggunakan gerakan menggosok kulit kepala tanpa dilakukan pengurutan atau pemijatan untuk kulit kepala. Kemudian pembagian atau parting rambut. Pembagian atau parting rambut difungsikan atau bermanfaat untuk memudahkan kita pada saat akan mengaplikasikan hair tonic pada kulit kepala. Yang kelima yaitu aplikasi hair tonic dimulai dari belakang per section rambut sampai dengan ke bagian puncak kepala dan bagian hairline. Semua aplikasi hair tonic secara merata. Sebelum pengeringan, biasanya kita akan melakukan pengurutan secara ringan setelah pengaplikasian hair tonic. Baru masuk kepada prosedur yang selanjutnya yaitu pengeringan dan penataan rambut. Pengeringan dan penataan rambut disesuaikan dengan keinginan pelanggan, dapat dikeringkan secara 100% kering ataupun 75% kering. Yang terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah perawatan kulit kepala dan rambut harus dilakukan secara rutin untuk menghindari gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada kulit kepala dan rambut. Evaluasi dari materi ini adalah yang pertama, jelaskan secara singkat tujuan analisa kulit kepala dan rambut. Jawabannya, tujuan analisa yaitu untuk mengetahui jenis kulit kepala, jenis, bentuk, tekstur, dan warna rambut, serta untuk mengetahui kelainan yang terdapat pada kulit kepala dan rambut. Sekian materi ini dapat kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.